Hai, apa kabar semua? Kali ini kita akan belajar matematika, masih di pembelajaran FEB dan KPK. Kali ini kita akan membahas materi tentang faktorisasi prima. Apa itu? Yuk kita akan simak materinya. Tapi sebelum itu, pesannya adalah perhatikan baik-baik video pembelajaran ini. Jika ada penjelasan yang harus dicatat, diperbolehkan. Nah, simak baik-baik materi video pembelajaran ini ya. Kali ini kita akan belajar faktor prima. Nah, sebelum kita belajar faktor prima, yuk kita mengingat kembali apa sih bilangan prima. Nah, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Atau yang paling mudah diingat adalah tidak bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Contohnya apa? Contoh bilangan prima misalnya 2, hanya bisa 1 dikali 2, tidak bisa dibagi lagi yang lainnya. Kemudian 3. Nah, 3 juga hanya bisa 1 dikali 3. Tidak bisa dibagi yang lain. Kemudian ada 5. 5 itu merupakan bilangan prima juga karena hanya bisa 1 kali 5 dan tidak bisa lagi. Bagaimana kalau 8? Nah, 8 itu bukan bilangan prima karena masih bisa dibagi angka yang lain. Misalnya 2 kali 4. Duanya bilangan prima, tapi 4-nya masih bisa dibagi yang lain. Jadi 8 bukan bilangan prima. Lalu apa 9? 9 kan 3 dikali 3. Nah, berarti bukan 1 kali 9 saja. Berarti 9 juga bukan bilangan prima. Kalau 11, nah 11 adalah bilangan prima karena hanya memiliki dua faktor yaitu 1 dikali 11. Seperti itu ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang faktor dari bilangan 6. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang faktor dari 6 yaitu 1, 2, 3, dan 6. Nah, bagaimana dengan mencari faktor prima? Nah, faktor prima ini kita bisa melihat dari faktor dari 6, kemudian dicari bilangan primanya. Nah, jadi faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Caranya adalah dari faktor 6 ini kan ada 1, 2, 3, dan 6. Nah, dari angka 1, 2, 3, dan 6, nah dicarilah bilangan primanya yang mana. Ketemu 2 dan 3. Jadi, faktor prima dari 6 adalah 2 dan 3. Kalau tadi kita sudah belajar tentang faktor prima dan bilangan prima. Nah, bilangan prima akan tetap kita pelajari kembali di materi-materi berikutnya. Jadi, harus ingat ya bilangan prima itu apa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktorisasi. Nah, apa sih itu faktorisasi? Jadi, faktorisasi adalah cara menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, kali ini kita akan belajar dari dua contoh berikut ini, yaitu ada faktorisasi dari 24 dan 52. Seperti apa caranya? Yuk kita akan simak, tapi kalau kita lihat bentuknya seperti apa ya? Bentuk perkalian seperti ini adalah akar faktor. Jadi kita akan memulai dari bilangan yang ditanyakan. Oke, contoh yang pertama kita akan membuat faktorisasi dari 24. Yuk kita buat angka 24 dulu. 24 kemudian kita akarkan. Bisa dibagi berapa nih 24? Nah, cara yang mudah adalah dibagi dengan angka yang terkecil dulu. Bilangan prima yang terkecil adalah 2. 24 dibagi 2, bisa. Yaitu 12. Berarti 2 kali 12. Nah, sekarang 12. 12 bilangan prima yang paling kecil adalah 2.
Oh, bisa 2 kali 6. Oke, sekarang 6. 6 dibagi lagi 2. Oh, ternyata bisa 3. Berarti berhenti di 2 kali 3. Kenapa? Karena 2 dan 3 adalah sama-sama bilangan prima yang tidak bisa dibagi lagi. Berarti faktorisasi dari 24 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Nah, angka 2-nya ada berapa? Ada 3. Nah, kita akan membuat menjadi bentuk pangkat, yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, sekarang kita akan belajar tentang faktorisasi dari 52. Kita buat dulu 52 dibagi 2 sama dengan 26. 26 dibagi 2 menjadi 13. 13 bisa lagi nggak ya dibagi angka-angka yang lain? Bagi 2? Tidak. Bagi 3? Enggak. Bagi 4, 5? Masih nggak bisa juga. Oh, ternyata 13 adalah bilangan prima. Berarti berhenti di 2 kali 13. Berarti faktorisasi dari 52 adalah 2 dikali 2 dikali 13. Artinya 2 pangkat 2 dikali 13. Oke deh. Materi matematika kali ini tentang faktorisasi prima cukup sampai di sini. Nah, pelajari ulang kembali tentang bilangan prima. Kemudian bagaimana menghitung faktor prima dan faktorisasi menggunakan akar faktor. Nah, sampai sini dulu materi matematika kita kali ini. Sampai jumpa di materi matematika berikutnya. Bye-bye. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.